Kuasa hukum Baharudin Hafid mengadakan konferensi pers terkait banyaknya berita yang beredar di media sosial dan mengakibatkan terbebannya psikologis klien kuasa hukum Dr. Muhammad Nur. Kami membaca beberapa media, ya, kami merasa media ini asal menaikkan saja berita, dan kami juga menelusuri siapa narasumber yang dimasukkan oleh salah satu media ini yang menurut saya bukan pada substansi yang sebenarnya harus dimediakan. Contoh, membuat judul perkosa, ya, tidak ada substansi pemerkosaan atau apapun. Ya, ini berbicara tentang pelanggaran kode etik Ketua KPU klien kami Pak Baharudin Hafid. Nah, kalau judul itu digiring ke sana kemari, saya khawatirnya ini tidak memiliki sumber, dan kami juga sementara menelusuri, membentuk tim di kantor Lovir ini untuk menelusuri sumbernya siapa dan apa motif dari pemberitaan yang menurut saya sebagai kuasa hukum Pak Baharudin Hafid adalah sangat menjatuhkan dan menghina ataupun juga memfitnah, ya, klien kami yang terkait pemberitaan, dan kami sementara telusuri saja. Nah, yang kedua terkait persoalan keputusan DKPP memberhentikan klien kami secara tetap, ya, Baharudin Hafid. Tentu sebagai kuasa hukum Baharudin Hafid, ya, akan melakukan upaya hukum yang lain. Peradilan DKPP itu adalah peradilan semi peradilan. Sekalipun ada tulisannya mengikat, ya, tapi dia mengikat di internal DKPP. Tentu kami akan lakukan upaya hukum karena ini adalah semi peradilan. Maka kami akan menarik perkara ini, kasus ini ke peradilan umum, yaitu PT UN. Dan insya Allah kami tetap memiliki keyakinan bahwa tuduhan-tuduhan pengadu kepada klien kami itu adalah lebih, kalau kita melihat baik itu di dalam putusan DKPP sendiri, lebih cenderung kepada pengalihan opini atau pada tataran fitnah. Ya, salah satu contoh di beberapa poin yang ada di dalam aduan itu adalah menganggap bahwa ada bukti-bukti lain yang menyeret klien kami bahwa ada pelanggaran etik. Ya, kalau berbicara tentang pelanggaran etik, seharusnya DKPP mengarahkan persoalan itu pada apa yang dilanggar. Apakah ada penggelembungan suara atau ada intervensi dari Ketua KPU untuk mendudukan salah satu calon. Fakta-fakta yang ada di dalam persidangan di internal DKPP itu tidak dibahas dan tidak pernah ada buktinya bahwa ada upaya Ketua KPU klien kami ini Pak Baharudin Hafid untuk mendudukan salah satu calon di pemilihan legislatif tahun 2019 kemarin. Sehingga persoalan-persoalan pribadi keluarga Baharudin Hafid dengan ex-istrinya, mantan istrinya Puspa ini tidak boleh dijadikan sebagai acuan pelanggaran kode etik di dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota KPU atau ketua KPU. Kalaupun toh ada seperti yang dituduhkan pengadu bahwa dia dianiaya, dipukul dan lain sebagainya, tapi itu sudah dibuktikan dengan adanya surat SP3 dari kepolisian Polres Goa menyatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh ketua KPU kepada istrinya. Ini faktanya bahwa harusnya menjadi pertimbangan yang jelas, terang, dan hati-hati oleh majelis di DKPP.
klien kami Pak Baharudin Habib. Jadi kawan-kawan semua, kalau teman-teman pers membaca kronologis daripada beberapa poin-poin pengaduan teradu, ya, maka sangat jauh sekali dari substansi dari pelanggaran kode etik itu. Kita melakukan upaya hukum. Saya kira cukup untuk itu. Benar bahwa pemberitaan dari salah satu media itu ada unsur kesengajaan menyudutkan atau melakukan pemberitaan yang tidak berimbang, ya, dan sumbernya maka kami akan adukan ke Dewan Pers, ya. Kalau ini ada indikasi unsur kesengajaan melakukan tindak pidana, maka kami akan mengkaji, ya, kami akan mengkaji, karena semua berita-berita yang naik kami mencoba menelaah dan kami mencoba mencari tahu dari mana sumbernya, siapa sumbernya, apa motifnya, dan apa ini benar, dan ini ada konfirmasi ke kami tidak dari kuasa hukum atau ke Pak Baharudin Habib. Saya telepon Pak Bahar, dia katakan saya belum pernah ditelepon wartawan, pernah ditelepon tapi saya mengarahkan ke lawyer saya. Jadi saya belum pernah memberikan komentar apa-apa, ya. Makanya kami akan cari tahu pemberitaan ini siapa sumbernya, ya, dan apa kapasitasnya sumber ini. Dia pengamat kah? Dia apa? Nanti kami cari tahu apa motif dari berita yang naik yang kemarin kami baca itu. Kami juga sudah kumpulkan berita-beritanya, dan kami juga saya perintahkan IT untuk membring itu, dan kami cari tahu sumber-sumber dari pemberitaan. Bisa disebutkan nomor pemberhentiannya, mungkin SK pemberhentiannya juga. Kemudian selain itu, sekarang ini kan masih dalam momentum pilkada. Apakah ada indikasi memang bahwa proses pemberhentian Pak Ketua ini memang murni dari laporan satu pihak tadi, atau memang ada upaya politisasi di momentum ini, Pak? Ya, kalau itu saya tidak saksi dan lain sebagainya. Kedua, Jeneponto ini masih pemilihan tahun 2024, masih jauh, ya. Jadi saya anggap agak jauh lah dari hal itu. Ya, saya lebih cenderung bahwa kita mengkaji eksistensi hukum, proses hukum yang berjalan, lalu kemudian kita bela klien kami sesuai dengan apa yang diadukan oleh pengadu. Jadi di situ kami substansi. Sehingga dijatuhkan sanksi. Iya, ini pertanyaan hebat. Kalau kita mengacu pada cerita dan beberapa bukti-bukti pengaduan, ini lebih cenderung kepada masalah keluarga, ya, masalah keluarga. Jadi katanya Baharudin Habib pernah menjanjikan, ya, kalau orang menjanjikan itu kan pasti ada upaya untuk mundurkan. Makanya di dalam sidang DKPP, Pak Baharudin Habib sudah menyampaikan tidak pernah ada intervensi, dan saksi pun juga, ya, tidak menjelaskan bahwa tidak ada intervensi untuk mundurkan salah satu calon anggota legislatif, ya, termasuk Puspa. Jadi tidak ada. Karena ada hubungan, apalagi hubungan dekat antara Pak Baharudin Habib dengan Puspa, dan itu dibuktikan adalah terjadinya pernikahan, ya, dan itu pernikahannya adalah pernikahan yang dihadiri oleh dua belah pihak, keluarga dua belah pihak, bukan sembunyi-sembunyi, ya. Ya, sah secara agama, sekalipun belum terbit buku nikahnya, tapi sah secara agama, dan istri Pak Baharudin Habib juga tahu tentang itu, istri pertamanya. Nah, nanti terjadi cekcok, persoalan, ini ceritanya ya, persoalan, lalu kemudian muncul gugatan ke DKPP. Jadi tidak ada sebenarnya yang, menurut keyakinan kami sebagai kuasa hukum, tidak ada persoalan pada saat pemilihan dan indikasi masalah-masalah yang terjadi kemudian di legislatif. Ini murni persoalan keluarga, ya. Nah, katanya membuktikan bahwa dijanji untuk menundukkan, diminta bukti untuk itu, tidak ada juga. Katanya ada uang yang diberikan, diminta bukti juga, itu tidak ada. Jadi semua tidak ada pembuktian yang bisa direalisasikan dengan hukum yang dilakukan oleh pengadu. Jadi menurut saya ini tidak ada indikasi pada
namanya asusila, ya kan? Bukan asusila. Makanya kita lakukan pengkajian kasus ini, dan insya Allah dalam waktu dekat juga setelah kami terima dari putusan itu dari DKPP, kami akan lakukan upaya hukum peradilan umum. Upaya hukum akan apa seperti apa yang akan diperpanjang? Insya Allah gitu ya. Jadi kami akan lakukan upaya batalan surat pemberhentian itu ya. Kami tidak terima keputusan DKPP menyatakan klien kami bersalah, ya kan? Karena tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa klien kami ini melanggar kode etik, dan kemudian pernah tidak dia diberikan peringatan oleh DKPP atau KPU, ya kan? Kalau pernah, dia mau diseret kemana? Karena hukum pelanggaran etik itu yang mana? Apakah tugasnya dia sebagai seorang ketua KPU yang ada hubungannya dengan ketua KPU, atau ini persoalan pribadi kemudian menyeret beliau kepada pelanggaran etik yang dimaksud oleh DKPP Terkait dengan janjinya yang akan diberikan. Jadi janji ini adalah janji orang dekat calon suami kepada calon istrinya. Tidak ada hubungannya janji jabatan, ya kan? Karena cuma hanya dia kebetulan seorang ketua KPU, maka orang minta dan seret orang ini kepada jabatan. Tidak ada. Karena kalau dia menjanjikan hal itu, maka harus ada buktinya di mana wilayah yang menurut DKPP ini atau KPU yang dikuasai oleh Barodin Hakim dan menggunakan kekuasaannya sebagai ketua KPU untuk ataupun juga memberikan intervensi kepada petugas-petugas PPS, KPPS, ya, PPK, di mana kan tidak ada. Jadi menurut keyakinan kami sebagai kuasa hukum, gugatan atau aduan ini dan semua hanya bercerita tentang masalah keluarga, ya, masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dialamatkan sebagai pelanggar kode etik di KPU.